dia punya jadi teks akademik itu dia teks yang ditulis dari hasil penelitian yang menggunakan bahasa-bahasa baku di dalamnya, dan teks tersebut itu berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan isi di dalamnya. Jadi berupa fakta, isinya itu berupa fakta. Karena dia yang dituliskan itu hasil dari penelitian, jadi keilmuan gitu. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan ke pengertian teks akademik tadi di rumusan masalah. Pembahasannya pertama tentang teks akademik. Apa sih teks akademik itu? Untuk teman-teman ada yang tahu apa itu teks akademik mungkin? Baik, jika tidak ada yang memahami teks akademik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang teks akademik. Jadi teks akademik yaitu tulisan atau teks yang membahas tentang suatu ilmu pengetahuan, yang penulisannya disusun secara sistematis atau teratur dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, apa sih maksudnya? Jadi teks akademik itu bukan saja dia menuliskan tentang hasil penelitian saja ya. Jadi jika dari hasil penelitian tersebut sudah dituliskan, namun dia tidak menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan baik dan benar itu belum dikatakan sebagai teks akademik, karena salah satu syarat untuk teks akademik itu yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Lalu teks akademik itu adalah teks yang digunakan di dunia akademik sejalan dengan pendapat tersebut. Jadi teks akademik sebagai teks yang tersusun berdasarkan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis. Seperti manusia yang memiliki karakter, teks akademik pun memiliki ciri yang membedakan dengan teks lain. Nah, jadi ya itu ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa teks akademik itu dia sifatnya sistematis, bukan hanya menuliskan hasil penelitian, namun tulisan dalam isi di dalamnya itu menggunakan kata-kata yang bersifat baku, ya sesuai dengan Indonesia laras ilmiah atau sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks akademik yang membedakan teks akademik dengan teks-teks lainnya. Yang pertama di sini, teks akademik itu strukturnya sederhana. Kalimat pada teks akademik menggunakan struktur yang sederhana, tidak bertele-tele atau langsung pada intinya. Jadi teks akademik itu dia hasil penelitian yang dituliskan, dan tulisannya itu isi di dalamnya itu dia tidak mutar-mutar gitu. Jadi langsung masuk ke intinya. Nah, unsur-unsur pembangun kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan pelengkap. Nah, jadi di dalam teks akademik juga itu tetap saja terdiri dari kata-kata atau memiliki pola seperti ini ya, ragam baku. Jadi terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, lalu ada ciri yang kedua yaitu padat informasi pada teks akademik. Nah, jadi informasi teks itu hal yang sangat esensial ya. Jadi definisi padat informasi pada teks akademik itu adalah padat akan informasi dan padat dengan kata-kata leksial. Pada informasi pada teks akademik dapat dilihat penggunaan kalimat yang simpleks dan melalui proses nominalisasi gitu. Jadi
kata-kata yang dipilih sebelum dia dituliskan dalam suatu karya ilmiah yang nantinya dikatakan sebagai teks akademik itu sebelum dimasukkan itu kata-katanya jadi dipilih mana kata yang baik dan cocok dimasukkan ke dalam teks akademik ini karena penggunaan katanya itu tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ciri yang ketiga yaitu padat akan kata-kata leksial teks akademik. Lebih banyak mengandung kata leksial atau kata isi, nomina, verba, predikat, prediaktor, adjektif, dan advertibal tertentu. Dibanding menggunakan kata-kata struktural, yaitu konjungsi, kata sandang, proposisi, dan sebagainya. Nah, jadi kata-kata di teks akademik itu cenderung dia mengandungnya kata-kata yang verba ya, maksudnya kata-kata yang baku yang menuju kepada intinya gitu, dan daripada menggunakan kata-kata konjungsi. Jadi bukan berarti di dalam teks akademik dia tidak mengandung kata-kata konjungsi kayak kata sambung gitu ya. Cuma dia tetap mengambil unsur dari kata konjungsi, hanya saja penggunaannya itu lebih sedikit daripada kata-kata leksial gitu ya. Lalu yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Nah, jadi sebelumnya itu sudah dipaparkan bahwa nominalisasi dapat membuat informasi menjadi padat. Nah, jadi dengan kata-kata yang tadi sudah dipilih sebelumnya, itu menjadikan teks akademik itu lebih padat akan informasi, karena sebelum dia memasukkan katanya sudah dipilih dulu. Istilahnya kata-kata itu dipilih nominasi mana yang baik untuk dimasukkan ke teks akademik. Makanya di sini dikatakan banyak memanfaatkan nominasi gitu. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatika sehingga mengandung kata yang inkuen. Nah, metafora gramatika adalah pergeseran dari suatu leksis ke leksis lain atau tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Nah, jadi di dalam teks akademik itu juga dia cenderung menggunakan metafora gramatika ya. Untuk kata-kata kan pasti banyak ya. Di dalam suatu karya ilmiah menggunakan banyak kata-kata yang di situ mengharuskan untuk kita mengulang kata tersebut. Nah, jadi di teks akademik itu dia mengulang kata yang sama dengan kata yang berbeda. Maksudnya maknanya tetap sama, hanya saja katanya yang berbeda seperti itu. Lalu banyak memanfaatkan istilah teknis selain nominalisasi. Istilah teknis merupakan bagian yang paling penting dari sebuah teks akademik. Nah, apa sih yang dimaksud di ciri teks akademik yang keenam ini? Maksudnya itu kan memanfaatkan istilah teknis. Nah, dari sebuah penelitian pastikan ada istilah teknis masing-masing gitu kan, istilah teknis di bidangnya masing-masing. Dari penemuan ilmiah tentang kelistrikan, contohnya kan kayak di kelistrikan itu kan ada istilah teknis untuk ketika kabel itu terputus atau gimana, itu kan ada istilah teknisnya sendiri gitu. Nah, jadi banyak memanfaatkan istilah teknis seperti itu. Itu kalau di kelistrikan, dan masih banyak lagi contoh sebagainya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut ke ciri yang ketujuh, yaitu bersifat taksonomis dan abstrak taksonomis.
teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari performulasian pengalaman nyata menjadi teori. Nah, jadi maaf jatuh. Nah, jadi apa ya? Yang dikatakan abstrak di sini itu bukan maksudnya abstrak itu tidak jelas ya. Hanya saja abstrak yang dimaksud di sini karena persoalan yang dibicarakan itu seringkali merupakan hasil dari formulasi dari pengalaman gitu. Kayak kita punya pengalaman tentang bidang apa, kemudian itu kita formulasikan menjadi sebuah penemuan teks akademik ini menjadi hasil penelitian yang bisa dikatakan teks akademik. Contohnya kayak kita mungkin pada zaman dahulu ya kan, profesor kayak penemu lampu gitu kan, dia kan belajar dari pengalaman dan dia dapat menemukan lampu. Nah, itu dapat diformulasikan menjadi sebuah penemuan ilmiah, menjadi karya tulis ilmiah yang dia di dalamnya menjadi teks akademik tersebut. Nah, kemudian banyak yang contoh selanjutnya banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi. Nah, apa sih yang dimaksud proses relasional? Jadi relasi itu kayak apa ya? Kayak wawasan yang kita dapat dari mungkin dari orang lain gitu kan, dan kita identifikasi itu kebenarannya, kita identifikasi sebelum kita masukkan ke dalam teks akademik tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa yang terkandung di dalamnya itu benar-benar hasil dari penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan faktanya gitu. Lalu contoh yang selanjutnya ada yang ke-9, bersifat monologis. Nah, teks akademik bersifat monologis maksudnya penulis dalam hal ini memaparkan gagasan yang bukan dalam bentuk dialog. Teks akademik teks ilmiah lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif atau deklaratif. Nah, jadi di dalam teks akademik ini dia teksnya menyampaikan gagasan yang bukan berbentuk dialog. Dialog itu kan seperti percakapan gitu kan. Nah, jadi yang dimasukkan ini bukan teks-teks yang berbentuk percakapan antara dua orang atau lebih gitu. Nah, jadi yang dimasukkan ke dalamnya itu teks-teks yang sifatnya mengidentifikasi gitu. Jadi teks yang bersifat menjelaskan sesuatu atau sebuah penemuan karya ilmiah. Jadi tidak berbentuk dialog atau percakapan gitu. Lalu selanjutnya yang ke-10 dari ciri-ciri teks akademik yaitu memanfaatkan bentuk pasif kata. Jadi teks ilmiah lebih bersifat pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku, sehingga teks akademik tidak bersifat subjektif. Nah, jadi teks akademik itu bentuk kalimatnya pasif ya, cenderung tidak menekan suatu pokok persoalannya itu kepada pelakunya gitu, kepada pelaku penemuan teks akademik, tapi lebih ke arah objeknya yang dia tuju, bukan kepada subjeknya. Kan subjeknya itu adalah orang yang menemukan, kalau dalam karya ilmiah adalah orang yang menciptakan karya ilmiah tersebut ya kan. Nah, kalau objeknya itu kan hasil penemuan atau penelitiannya. Nah, jadi di teks akademik itu lebih cenderung menuju kepada persoalannya gitu, persoalannya bukan kepada subjeknya. Nah, yang ciri yang ke-11 yaitu seharusnya tidak mengandung kalimat minor.
kalimat minor adalah kalimat yang unsurnya tidak lengkap gitu. Jadi kalimat minor itu tidak efektif ya, karena unsurnya tidak mencukupi subjek dan predikat. Kalimat minor sering digunakan pada karya sastra, utamanya utamanya dalam percakapan. Nah, jadi kenapa kalimat minor itu tidak bisa digunakan dalam teks akademik ini? Karena di dalam teks tersebut dia yang kita bahas tadi kan harus terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, sedangkan kalau kalimat minor itu dia cenderung tidak mencukupi dari dua hal tersebut, yaitu subjek dan predikat. Makanya seharusnya teks akademik ini tidak memuat tentang kalimat minor gitu. Nah, kemudian selanjutnya ciri yang ke-12 yaitu seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Nah, apa sih kalimat tak gramatikal? Jadi kalimat tak gramatikal itu adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Maaf Pak, izin adzan.